Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ista'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mu'azzam qa'ada wal muqarrab indaka yaumal qiyamah amma ba'du. Ya, baik teman kalian dan kawan dan rekan-rekan seperjuangan. Saya merasa itu ya. Saya merasa kuliah kembali. Walaupun saya sebenarnya masih kuliah. Kemudian tak lupa hanturan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Sebelumnya yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, yaitu sahabat Rohim, kemudian rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian yang hari ini hadir dalam kajian yang telah diselenggarakan, dan terima kasih pula kepada kawan-kawan sekalian dari kepanitiaan yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk bisa kembali mengisi di program studi yang memang sama. Saya juga berproses juga di prodi manajemen dakwah ya, dan senior saya kayak sahabat Rohim, kemudian moderator yang sudah membimbing kegiatan tersebut gitu. Kemudian saya juga diamanahkan terkait tentang bagaimana sih membaca buku dan bagaimana sih membuat buku itu menjadi jalan kita untuk menjadi orang yang sukses gitu. Dan saya sudah memaparkan kurikulum yang hari ini saya olah, yang saya buat, dan ini memang berdasarkan pengenalan untuk kita-kita yang masih baru mengenal tentang membaca buku. Memang sih problem sementara yang hari ini kita rasakan itu adalah mengenai bagaimana sih caranya kita membangun minat kita untuk membaca. Sebenarnya saya teringat dengan kata-kata dengan Nelson Mandela. Dia pernah mengatakan dalam kutipannya, dia mengatakan setiap hari lakukanlah minimal 1 kali dalam menghadapi rasa malas dan rasa ketakutan. Jika 2 hal itu selalu kita jalankan, tingkatan kita untuk menjadi orang sukses ke depannya itu bakalan tercapai. Setiap hari kita bisa menjalankan 2 hal ini aja, menghadapi ketakutan dalam minimal 1 hari 1 kali, menghadapi 1 kemalasan 1 kali dalam 1 hari. Minimal itu aja prinsip yang kalian jalankan, atau amaliyah yang bisa kita jalankan selaku mahasiswa. Itu kata-kata Nelson Mandela. Simple, tapi itu benar-benar bermakna kalau kawan-kawan sekalian bisa memaknai itu sebagai salah satu problem. Kemudian kawan-kawan sekalian, mohon maaf ada iklan sedikit. Saya mungkin tidak mengutip banyak karena memang untuk materi kajian ini memang harus kita bertemu. Itu yang paling sulitnya. Karena pembahasan ini mencakup tentang praktikum dan rasa motivasi semangat kita untuk membangun kembali minat membaca. Oke, ada 2 hal kurikulum yang saya buatkan. Mungkin sebelumnya saya izinkan yang terhormat mungkin Ketua HMPS, mohon maaf jika tidak menggurui, karena kita di sini niatnya untuk berbagi, bukan untuk ini ya, bukan niatnya untuk menggurui, karena saya yakin sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini lebih paham dan lebih berilmu dan lebih berpengalaman terhadap bukunya sendiri. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, kita membahas tentang sahabat buku. Kemudian kurikulumnya ada teknik membaca dan menjadikannya berarti. Oke, dalam kutipan buku baca, dalam pengertian dalam bukunya Stephen Richard, situ tentang reading. Itu aja, simple, judulnya reading. Di situ saya menerjemahkan dalam buku Stephen Richard yang dalam buku reading tahun 2009, dan itu dikutip langsung oleh penerbit Oxford Fresh, dan dia mengatakan
dalam kutipan tersebut. Baca itu dalam memaknai dalam kutipan tersebut, yaitu adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Nah, itu bisa melisankannya dalam bentuk kata-kata dan itu bisa melisankan dalam bentuk hati. Maka ini yang kawan-kawan lupakan. Sebenarnya ada dua hal yang tidak kita sadari. Nanti kita jelaskan di teknik membaca. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita maknai. Yang pertama adalah membaca menggunakan bibir atau lisan kita. Kedua, membaca menggunakan batiniah atau hati kita. Dan tingkat kefokusan kawan-kawan sekalian dan tingkat minat membaca kalian sudah meningkat. Ciri-cirinya adalah kawan-kawan bisa mendengarkan intonasi dalam kalimat yang dituliskan oleh si pengarang. Bahkan itu bisa berbentuk perempuan, bahkan laki-laki. Kalian bisa menggambarkan itu dalam hati kalian. Bahkan intonasi ke klimaksnya kalimat-kalimat tersebut itu bisa tergambarkan dalam tulisan-tulisan yang kalian baca. Itu tingkat fokus yang tertinggi dan tingkatan membaca yang paling tinggi. Nanti kita bahas tentang tingkatan. Definisi membaca. Sebenarnya definisi membaca ya, kawan-kawan sekalian, definisi membaca ini sebenarnya simple. Bagaimana cara kita menangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh pengarangnya. Kita harus tahu dulu ya, biasanya kalau saya sendiri ya, apalagi kawan-kawan yang hari ini membaca karakteristiknya lebih ke history. Baca-baca buku history itu yang harus kalian ketahui adalah bagaimana siklus buku itu diterbitkan. Itu yang pertama. Kedua, kondisi seperti apa si pengarang lagi mengalami, kondisi seperti apa gitu. Maksud saya, si pengarang ini lagi mengalami kondisi seperti apa sehingga dia bisa menulis buku ini. Nah, kita harus tahu dulu dengan cara apa kita melihatnya, dengan cara kita melihat tahun penerbitannya. Jika kita melihat historinya, contoh kita buka history tentang jejak-jejak histori nasionalisme atau sejarah perkembangan Indonesia, kita lihat tahunnya. Tahun penerbitnya tahun 1998. Jika kita lihat tahun 1998 itu biasanya penerbit yang masih menggunakan cabang Kompas. Dan itu masih menggunakan penerbit yang masih berkaitan langsung dengan para pemikiran historia kiri. Nah, itu salah satunya adalah kalau kawan-kawan bisa tahu, ada yang namanya Elko Sendra. Elko Sendra itu adalah salah satu penerbit yang sangat terkenal menuliskan buku-buku tentang ideologi, sejarah, historia, dan sebagainya. Nah, Elko Sendra itu sekarang berubah nama menjadi Elkis. Nah, kemudian ada lagi buku yang kita ambil dengan pemikiran historia yang pernah kita ambil. Memang sih histori itu pemikiran sejarah itu biasanya terdapat dari pemikiran kiri. Pemikiran kiri itu bukan dimaksud dalam pemikiran kiri yang filsafat yang masih itu ya, masih redualistas atau pemikiran naturalistik ya, atau alam ya. Tapi sudah terkotomi dengan pemikiran Lenin yang masih merombah dengan pemikiran sejarah. Nantilah kita kapan-kapan kita bahas tentang perjalanan filsafat. Dan sejarah yang memang membahas tentang terkait pembahasan tersebut, memang ada penerbit yang cukup terkenal di saat itu tahun 98 ya. Kita masih berbicara tentang 98 ya. Yaitu Obor. Penerbit Obor ini sangat-sangat Transidental ini dalam artian dia sangat-sangat keluar dari pemikiran nasional, keluar dari pemikiran sejarah yang dibuat oleh pemerintah. Dan ini memang benar-benar dirasakan oleh penulisnya. Nah, itu seperti salah satunya kayak Nawa El Sadawi, Perempuan Titik Nol, kemudian buku-buku Jatuhnya Sang Kiai, Jatuhnya Sang Imam, itu karangan Nawa El Sadawi. Kemudian pemikiran nasionalisme, sejarah perlawanan, karangannya siapa ya? Siapa tuh kemarin? Saya lupa, mohon maaf. Madilog. Nah, itu masih penerbit yang satu jalur dengan cabangnya Obor. Kita bahas selanjutnya. Kita kejauhan malam bahasnya. Buku. Nah, kalau buku saya mengutipnya dari pembahasan
Wikipedia dari internet, saya ngambilnya. Di situ tertuliskan tentang kumpulan kertas yang dijilid satu. Nah, di tiap goresnya terdapat arti, informasi dan makna tersendiri. Sebenarnya ini pemaknaan yang sudah saya reduksi dengan pemikiran saya sendiri, dan saya memang membacanya dari representatifnya, saya membacanya dari Wikipedia. Nah, di sini saya mendapatkan tentang definisi tentang buku. Ya, ini adalah kumpulan kertas yang dijilid satu gitu. Namun di dalam dijilid satu itu, makanya ada yang mengatakan apakah makalah itu termasuk dalam buku? Berbeda. Kumpulan kertas yang dijilid satu itu bisa, kalau saya interpretasi lagi dalam pemaknaan Indonesia, yaitu pembacaan yang pencetakan yang sudah sejalur dengan struktural, yang langsung diabadikan dalam editornya dan disahkan oleh penerbitnya. Lebih ke sistematis struktural kalau buku. Tapi kalau makalah itu sama, buku juga, mini buku malah, tapi dia lebih ke tujuan sementara, yaitu seperti kayak mengumpulkan tugas, kemudian merumuskan masalah, dan hanya sebagai lebih ke pembahasan-pembahasan tematik yang memang bertujuan untuk akademisi. Tapi kalau buku itu tujuannya lebih besar, karena cakupannya meluas, komprehensif, karena dibaca per orang. Beda dengan kampus yang memang lebih ke tematik, fungsinya memang untuk tugas gitu. Hakikat membaca. Nah, ini kawan-kawan sekalian harus dipahami ya, karena ini yang sangat-sangat dilupakan oleh kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian yang pernah membaca buku. Biasanya membaca buku melupakan hakikat membaca. Nah, jika kawan-kawan sekalian sudah paham tentang hakikat membaca, kalian tahu tujuan tentang apa sih arti membaca itu. Nah, yang pertama adalah mengetahui gitu. Kawan-kawan sekalian, jika sudah memahami tentang hakikat membaca, kawan-kawan akan mengetahui. Kenapa saya menulisnya secara objektif aja, mengetahui? Karena mengetahui itu bukan hanya membaca buku, tapi mengetahui itu sudah sampai ke dalam indera pengetahuan kita, indera pengecap, kelima indera kita, sampai kita memahami tentang bagaimana cara kita menjalani dunia ini. Kita jalan, kita lihat kondisi, ada sampah nih, kita resah. Itu bukti kita sudah sadar tentang apa hakikat membaca. Intinya membaca itu untuk menimbulkan kesadaran kita tersendiri, karena di dalam psikologi terapi, psikologi batiniah kita, sebenarnya kita tuh adalah seorang pembaca dan seseorang yang ulul albab, tapi itu tidak terbangunkan dalam psikologi terpendam kita, dan itu dibentengi oleh rasa jasad kita yang sangat-sangat malas untuk mengangkat dirinya dan membangun motivasi. Makanya kalau kita jalan, kemudian kita melihat orang membaca buku, kemudian kita termotivasi, itu ada sisi dalam psikologi batiniah kita yang tersadarkan pada saat melihat orang membaca. Makanya kita termotivasi. Sebenarnya motivasi itu adalah kesadaran yang pernah kita lupakan gitu. Nantilah kita bahas lebih detail lagi jika kita ketemu gitu. Atau temui saya juga nggak apa-apa melalui ketua HMPS kita. Kemudian kedua, memulihkan kembali daya kritisme. Oke, ini sangat menarik ya. Karena kalau saya mengutip dari sejarah para filsafat dalam pemikiran sofisme, yang pertama kali membawakan adalah bubuhan-bubuhan Socrates. Dia mengatakan kritisme itu adalah kewajiban seorang manusia. Kenapa? Karena pada saat zaman dahulu kritisme itu adalah empati. Makanya sangat berbahaya jika kita tidak mempunyai kritisme, karena pada zaman dahulu itu dikatakan sebagai empati kepada seseorang manusia kepada manusia lainnya. Kenapa? Jika kita mempunyai empati, maka kita sudah sah menjadi seorang manusia. Nah, berbeda jika kita tidak memiliki kritisme atau apatis, berarti kita tidak memiliki empati sama sekali terhadap manusia lainnya. Itu yang berbahaya, sahabat. Itu bisa menutup hati kita yang dingin, bisa membeku hati kita. Makanya kata-kata kayak otakmu encer nih,
Nah, hati itu tuh berarti otak kita sangat bisa mudah untuk berpikir, jangan sampai membeku gitu. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan ego dan sifat terkas kepala kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hakikat kita membaca adalah mengetahui. Jadi mengetahui itu seperti kita mengisi ember gitu. Seperti kita mengisi ember. Semakin kita isi, maka semakin berat. Nah, semakin berat dalam artian apa? Jika kita semakin berat dan semakin kita tahu apa yang kita tampung, ya, semakin kita mengerti pula ember itu harus kita gunakan sebagaimana fungsinya. Ember itu akan ditaruh ke ember lainnya sehingga ember lainnya terisi. Gitu. Kemudian itu ya, menurunkan ego, sifat keras kepala kita. Tapi kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian dan rekan-rekan sekalian, pada saat membaca buku tapi masih menimbulkan rasa ego kalian dalam membaca buku, dan pada saat ketemu dengan teman-teman kalian, aku merasa pintar nih. Nah, itu berarti kawan-kawan belum mendalami tentang makna membaca dan kalian belum banyak membaca. Kenapa? Karena orang yang membaca 1 lembar 2 lembar itu egosentris dalam diri batiniahnya sangat tinggi. Makanya sangat berbahaya jika membaca tapi tidak didasari dengan tujuan dia membaca. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang pura-pura bodoh, karena jangan-jangan dia sangat-sangat memahami tentang makna membaca, karena dia menutupi dan tahu bagaimana pengalaman dia membaca dan bagaimana pengalamannya secara empiris mengetahui tentang makna membaca. Begitu sahabat dan kawan-kawan sekalian. Kemudian menerima konsep perbedaan. Setiap kata dan kata, ya, kalian kalau memaknai membaca lebih dalam, kalian akan tersadar dan semakin sadar bahwasanya setiap halaman, setiap kata dengan perkata, setiap huruf per huruf itu memiliki kata, huruf dan kalimat yang berbeda-beda dan alinea yang berbeda-beda. Semua itu menjadi satu dan menghasilkan konsesi, definisi yang memahamkan otak kita dan memahamkan batin kita, sehingga kita dapat mampu menjelaskan apa yang kita baca di buku. Karena buku itu tersusun dari adanya perbedaan kalimat, perbedaan alinea, perbedaan paragraf, perbedaan judul, dan perbedaan kata-kata. Sehingga tanpa kalian sadari, itu salah satu bentuk doktrin kalian untuk membangun percepatan pemikiran kalau kita akan selalu berpikir menerima konsep perbedaan seseorang. Makanya orang-orang yang biasanya membaca buku itu biasanya dia pada saat dia melihat orang yang berbeda daripada dirinya, dia bahkan merasa dirinya sadar itu hal yang biasa. Bahkan kita harus menerima perbedaan tersebut gitu. Makanya lucu jika ada orang yang hari ini menjelek-jelekan tentang nasionalisme Pancasila, karena itu adalah orang-orang yang sangat membaca buku gitu. Itu ya. Sangat sudah sampai sini sudah mengerti ya sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Perintah agama benar sudah ada di Al-Iqra bismi rabbikal khalaq, dan itu sampai akhir itu sudah dia berikan oleh wahyu pertama oleh Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Perintah kita adalah membaca. Membaca itu banyak maknanya, membaca diri, membaca kelompok, membaca individual, membaca lingkungan, membaca alam, dan membaca dunia, bahkan membaca ciptaan. Banyak lagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian yang hari ini hadir pada kajian tersebut. Ini salah satu introspeksi kita, refleksi diri kita sendiri untuk membangun diri saya sendiri juga ya, membangun semangat dan motivasi kita untuk membaca kawan-kawan. Kemudian tujuan membaca. Jika kawan-kawan sudah tahu tujuan membaca, judul-judul buku dan buku-buku yang kalian cari itu tidak kebingungan lagi. Aku cari buku apa ya? Aku cari buku apa ya? Oh iya ya, samakan aja dengan buku-buku yang ada di mata kuliahku. Salah. Jika sekarang sudah tahu tujuan membaca, kalian akan menjadikan bacaan itu sebagai kebutuhan. Kalian akan cari buku-buku yang memang mendasari tentang buku bacaan seperti salah satunya judulnya sudah diketahui dan kalian tahu, tinggal memilih aja buku-buku tersebut dan tahu di mana link-link buku itu. Itu ya kawan-kawan sekalian. Oke, kita lanjut.
Jika kita tidak mengetahui hakikat membaca, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan sekalian, hakikat membaca tapi tidak mengetahui tentang hakikat membaca, ya seperti kita membaca tapi menutup mata. Membaca tapi menutup mata. Saya ulang ya, jika kita tidak tahu mengenal tentang hakikat membaca, sama seperti halnya kita membaca tapi menutup mata. Begitu ya kawan-kawan sekalian. Seharusnya hakikat membaca harus kita capai seperti ini. Jika kita sudah paham tentang membaca, kita tahu membaca diri sendiri itu bagaimana caranya. Tingkatan ketajaman membaca. Nah, di sini kita punya 4 tahapan membaca, dan ini kutipan langsung dari Aguk Manulang. Aguk Manulang ini adalah orang yang sangat terkenal dalam menulis buku-buku sejarah Nusantara. Beliau Aguk Manulang ini ada di Yogyakarta, dan beliau merumuskan tentang 4 kriteria, dan ini terdapat jika kawan-kawan membeli bukunya, ada di halaman 42. Silakan aja dicari. Di sini kawan-kawan sekalian ada 4 tingkatan. Ada membaca, cipta, karya, dan karsa. Membaca ya, ciri-cirinya kalian sudah masuk di tahap membaca kawan-kawan. Mungkin yang pertama adalah menimbulkan rasa kegemaran kalian untuk membaca. Jika sudah gemar membaca, kalian tuh akan melihat satu hari dalam membaca tuh pasti menyenangkan. Itu yang pertama. Itu untuk bacaan awal ya. Kemudian kawan-kawan sekalian pasti mencari tentang garis-garis besar untuk bahan tugas makalah biasanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu untuk awal. Tapi kalian sudah masuk ke metode atau tahapan tingkatan ke membaca. Nah, belum lagi kalau kawan-kawan sudah masuk ke tahap cipta. Nah, kalau kawan-kawan sudah masuk ke cipta, ciri-cirinya dalam psikologi dan diri kalian sendiri itu mulai tergambar. Oh iya ya, kalau pada saat aku membaca ya, aku kalau melihat lingkungan sekitarku kok tergambar, terlintas apa yang kubaca pada saat aku melihat buku dan tulisan ini. Contoh, aku membaca buku sejarah, aku merasakan kesedihan tersebut tergambar di dalam benakku. Itu bukti kalau kalian sudah masuk ke dalam tingkatan cipta. Kemudian rasa penasaran naik. Penasaran kawan-kawan tuh sudah mulai naik gitu. Ketiga, mencatat poin. Kalian sudah mengumpulkan bank pengetahuan kalian di buku kalian dalam bentuk point to point. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang sudah masuk ke tahapan tingkatan cipta. Kemudian ini yang paling sering nih ya. Biasanya orang-orang yang sudah masuk ke tingkatan cipta pasti ia ingin selalu berbicara. Pokoknya kalau nggak bicara tuh kayak, mohon maaf ya, kayak kalian tuh buang air besar. Kalau sakit perut tuh rasanya pengen beol aja. Kalau nggak di beol tambah sakit perut. Sama kayak gitu. Pada saat kita membaca, kalau kita nggak ngomong tuh sakit kepala gitu, resah gitu. Pokoknya rasanya pengen mukul orang aja kalau nggak berbicara gitu. Itu bukti kalau kalian sudah masuk ke cipta gitu. Kemudian kecepatan bicara. Biasanya orang yang masuk ke dalam tingkatan cipta, kecepatannya tuh meningkat, bahkan ngomongnya tuh cepat ya, kayak saya ini cepat gitu. Contohnya dia ngomongnya selalu cepat gitu. Sebenarnya kenapa dia cepat? Karena dia banyak menerima informasi dari buku atau artikel yang dia baca, sehingga antara mulut dan pengetahuan pikiran di dalam otaknya itu tidak sinkron. Mohon maaf, tidak sinkron dalam artian bukan gila ya, tidak sinkron dalam artian karena masih menyesuaikan kan, pengetahuannya sudah banyak nih informasi yang diterima, tapi bibirnya masih belum menerima percepatan pengetahuan yang diterima oleh otaknya, makanya mulutnya bakalan cepat dalam berbicara begitu. Tingkatan karya. Jika kawan-kawan yang sudah sampai ke tahapan karya, itu biasanya selalu ingin nulis. Pokoknya ada aja yang ditulis, pokoknya entah tuh di WA, entah tuh di SW, SG, pokoknya ada aja ditulis, entah tuh puisi kah, tentang keresahan kah, tentang buang sampah kah, tentang permasalahan pemerintah kah, pasti ada tuh ditulis di SW. Bahkan di chatnya pokoknya ciri-cirinya pada saat dia berdiri panjang banget di WA atau di IG gitu, dan kata-katanya mulai terus ya, walaupun belum tersusun ya, tapi terpuitisasi kata-katanya.
Kemudian selalu resah dengan hal di sekitarnya. Contoh, ada orang buang sampah, dia resah. Kalau dia buang sampah, jika misalkan satu orang nih buang sampah, bayangkan satu orang ini berjuta orang sekitarnya yang membuang sampah, itu bakalan berdampak gitu. Kemudian masuk ke dalam tataran terakhir, yaitu adalah karsa. Maaf ya, tadi masih ke tahapan karya ya. Karya itu negatifnya satu, kawan-kawan sekalian, ini harus berhati-hati. Biasanya orang-orang yang masih di tahapan awal karya, ya kawan-kawan sekalian, itu rentan terbakar isu. Dia tidak tahu menahu tentang informasi yang dia dapat. Yang penting dia dapat informasi itu dari media yang dia anggap itu terpercaya, sehingga pada saat dia ingin menyampaikan kepada orang-orang sekitarnya, itu mendoktrin orang lain sekitarnya tanpa memikirkan atau memfilterisasi informasi yang dia dapat. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi hati-hati kawan-kawan, apalagi kawan-kawan yang hari ini mencoba untuk membaca buku kiri. Jangan meremehkan suatu bacaan dari buku yang kalian baca. Buku yang kalian baca bisa merubah karakteristik dan psikologi kawan-kawan sekalian. Dan bahkan kawan-kawan sekalian bisa terjebak dalam komponen sosial yang kalian tidak ketahui. Jangan sampai meremehkan membaca ya. Kalau bisa cari kakak kelasnya, kakak tingkatnya, atau orang-orang yang dipercaya untuk pernah membaca. Urutkan hal-hal membaca dari yang terkecil atau yang dasar sampai hal-hal yang mampu untuk membangunkan rasa motivasi kalian. Karena membaca ini dibutuhkan kehati-hatian kawan-kawan sekalian ya. Tolong sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, membaca itu perlu proseduralnya. Sama seperti kawan-kawan membaca meminum obat, pasti punya komponen prosedur yang harus ditaati sebelum meminum obat tersebut. Sama seperti buku, ada hal-hal yang harus kalian baca. Memang ada kata-kata yang mudah untuk dipahami, tapi sangat tidak mampu mental psikologi kalian menerima informasi tersebut. Itu bisa merusak tatanan pikiran kalian dan bahkan meningkatkan rasa egosentris kalian dalam membaca buku. Karena membaca buku itu sangat meningkatkan egosentris, apalagi baca-baca buku kiri. Jadi tolong kawan-kawan sekalian, butuh pengalaman cukup untuk membaca buku-buku kiri. Karsa, pendewasaan berpikir, oke. Kalian akan mendapatkan pendewasaan berpikir yang cukup memadai sehingga kawan-kawan akan merasa dirinya hangat dan lebih menunduk gitu. Kalian lebih suka menerima informasi yang kalian dapat dari orang lain daripada memberikan informasi dari kita sendiri. Lebih suka mendapatkan informasi dari orang lain gitu. Itu komponen tantangan tingkatan membaca kalian sudah meningkat drastis, dan ini tahapan terakhir. Ini butuh bertahun-tahun jika kawan-kawan sudah masuk ke tahapan tingkatan karsa. Peka terhadap lingkungan pasti, apapun itu. Mendengar suara hati, nah ini yang saya katakan. Suara hati itu bisa kedengaran kawan-kawan sekalian, beneran. Itu bukti kefokusan kalian sangat-sangat meningkat. Dan itu bisa melihat tentang informasi yang kalian terima gitu. Dan tahu tujuan kalian membaca itu apa. Contoh aku baca buku ini aku baca buku ini untuk membaca buku ini gitu. Aku membaca ini dasar-dasarnya supaya aku bisa membaca buku yang ini. Nah, itu biasanya tahu tuh struktural membacanya gitu. Penting memang membaca. Yang pertama, agar tidak buta politik, menumbuh kesadaran tidak dibodohi dengan informasi yang hari ini banyak diterima oleh media sosial yang benar-benar sangat harus kita pilah lagi gitu. Kalian juga tahu siapa yang hari ini sangat tertindas. Masyarakat yang hari ini benar-benar terkotomi oleh pemikiran keras, atau memang hari ini benar-benar tertindas gitu. Pandangan fakta sosial semakin terbuka untuk kalian yang memiliki cakrawala membaca yang luas gitu. Ini pertama membaca langkah-langkah ya, menentukan dulu objek yang kalian baca, kemudian kumpulkan dulu data informasi yang kalian baca, kemudian identifikasi bacaan tersebut sampai mengembangkan persepsi bacaan yang kalian temukan. Kemudian tariklah kesimpulan tersebut dan bagikanlah kepada kawan-kawan kalian. Teknik membaca itu sebenarnya ada banyak ya, cuma aku memaparkannya 3 hal yang penting yang bisa dirasakan untuk kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah memindai, point to point atau skimming. Oke, kita akan jelaskan ya. Memindai itu
langsung membaca tentang bagaimana kita memilah informasi kata demi kata, tapi itu sangat kita gunakan pada saat mengerjakan makalah atau mengerjakan skripsi dan sebagainya. Nanti aku jelaskan tahapannya di slide selanjutnya. Skimming itu seperti kalau dalam bahasa Inggris kan itu membaca sekilas. Tapi membaca sekilas itu berbeda dengan memindai ya. Kalau memindai itu lebih mencari garis utamanya. Tapi kalau skimming lebih ke tahapan-tahapan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan utama yang harus kita terima dari informasi tersebut. Dan itu menggunakan kecepatan dalam berpikir. Dan itu keterbiasaan kita membaca buku. Point to point. Nah, kalau point to point itu melihat daftar isinya. Contoh daftar isinya ada daftar isi yang memang ini cakupan mendasar. Aku pengen membaca pertengahan, aku kutandai, kulingkari daftar isi tersebut. Contoh bab 1 halaman ini judulnya tentang sejarah dan perkembangan Indonesia, kulingkari, ini sudah kuselesaikan. Aku mau melangkah ke sini penasaran, boleh. Itu namanya point to point. Oke, ini panjang ya. Silakan aja kawan-kawan baca sendiri. Intinya ada poin-poin seperti cara skimming itu kayak menghindari membaca isi buku kata demi kata, itu paling berbahaya. Oke, itu tinggal kawan-kawan tinggal baca aja ya. Nah, ini memindai. Memindai ini penting ya tadi ya. Ada urutan sekali angka, huruf langkah selanjutnya dan sebagainya, itu harus kalian perhatikan untuk membaca memindai. Sebenarnya 3 teknik ini adalah sistem membaca cepat gitu. Tapi kalau ada juga teknik membaca yang namanya teknik membaca narasi. Nah, teknik membaca narasi itu adalah teknik membaca bagaimana kita membaca keseluruhan komprehensif seperti kita membaca Al-Quran. Nah, itu namanya membaca narasi. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca narasi ini biasanya orang-orang yang sudah sampai ke tingkatan karya atau karsa. Karena dia akan membaca kata pengantarnya. Kata pengantar itu adalah kata yang membuat kita untuk mengawali tujuan si penulis gitu. Itu penting, itu pasti dilewatkan kawan-kawan sekalian. Kalau aku jujur, aku nggak pernah melewatkan kata pengantar sampai ke latar belakang, karena itu tujuan kita untuk membaca dan mengetahui dengan tujuan si penulis membuat karangan tersebut gitu. Nah, ini why do we learn? Yang pertama, kita banyak komponen yang kita ketahui. Seperti nanti akan kita ketahui kondisi peta kampus, politik kampus, patologi sosial, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu semakin kita rasakan. Terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Nanti untuk hal-hal yang ditanyakan nanti bisa dipimpin oleh moderatornya. Intinya kawan-kawan sekalian, ingat aja kata-kata Nelson Mandela tadi. Dalam satu hari usahakan hadapi 2 hal dalam minimal satu kali, yaitu hadapi ketakutan kalian 1 kali dalam 1 hari, hadapi kemalasan kalian 1 kali 1 hari. Itu akan menimbulkan berbagai perbedaan dan tingkatan untuk menjadi orang yang punya pengaruh besar di kemudian hari. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.